bagi pegawai non-aparatur sipil negara, non-ASN ya. Kita lihat Bapak Ibu, ini per daerah ya, silakan cek daerah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan honorer se-Indonesia? Pada video kali ini kami akan membagikan informasi pengumuman penting terkait aturan terbaru gaji dan upah untuk tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. Dan kita akan cek setiap daerah Bapak Ibu. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada informasi terkait Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK 02/2022. Ini berkaitan dengan standar biaya masukan untuk tahun anggaran 2023. Informasi berkenaan dengan peraturan PMK ini sangat luas dan ini adalah berisi untuk semua ya Bapak Ibu, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memberikan aktivitas kegiatan di tahun 2023 di instansi pemerintah. Namun kita akan lihat hanya pada bagian penting bagi rekan-rekan honorer saja. Nah, untuk salinan Menteri Keuangan ini, Peraturan Menteri Keuangan ini, Bapak Ibu dapat mendownload di laman JDIH Kementerian Keuangan ya, di mana linknya ini nanti kami akan selipkan di kolom deskripsi. Baik Bapak Ibu, kita baca pelan-pelan. Di sini berkenaan dengan standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Kita mulai pada pasal pertama saja. Di sini disebutkan bahwa standar biaya masukan tahun 2023 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga tahun anggaran 2023. Jadi untuk seluruh pemerintah ya Bapak Ibu, instansi pemerintah. Di pasal 2-nya dijelaskan bahwa standar biaya masukan tahun anggaran 2023 ini berfungsi sebagai untuk batas tertinggi ya, untuk pembayaran tertentu batas tertinggi. Nah, jadi kalau gaji honorer nanti kita lihat batas tertinggi itu seberapa. Kemudian estimasi. Kemudian di pasal 3 disebutkan bahwa standar biaya masukan tahun anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran 1. Nanti kita akan lihat lampirannya sangat banyak Bapak Ibu, dan kita akan pilih saja bagian yang berkaitan dengan honorer. Kemudian di ayat 2-nya ditambahkan bahwa standar biaya masukan tahun anggaran 2023 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran 2. Jadi ada dua lampiran, 1 dan 2 berkenaan dengan anggaran tertinggi atau biaya tertinggi dan biaya estimasi. Pasal 4 menyebutkan penerapan standar biaya masukan tahun anggaran 2023 ini sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga. Nah, sedangkan aturan ini berlaku sejak diundangkan. Ini sudah diundangkan dari kemarin Bapak Ibu, di bulan Mei ya, pada bulan Mei 2022, namun ini dikhususkan untuk memang pelaksanaan di tahun 2023. Jadi pas sekali untuk Bapak Ibu menyimak informasi di akhir tahun 2022 ini. Nah, kita akan lihat satu persatu di bagian lampiran. Nah, di sini kalau kita lihat lampirannya, lampiran 1 berkenaan dengan harga tertinggi ini sangat banyak ya, lengkap sekali, ini berisi 135 halaman. Berkenaan dengan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan sebagainya, terus sampai ke bawah, kita akan cek di bagian tenaga non-ASN ya, tenaga honorer. Contoh saja di sini kita lihat. Ya, salah satu contohnya adalah di poin di halaman 18, di poin 25 ya. Kita besarkan sedikit Bapak Ibu. Di mana di poin 25 ini disebutkan satuan biaya uang lembur ya, dan uang makan lembur bagi pegawai non-aparatur sipil negara, non-ASN ya. Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Di sini disebutkan bahwa
Untuk non ASN itu uang lemburnya Bapak Ibu ini adalah 20.000 ya setiap jam. 20.000 setiap jam. Kemudian uang makan untuk kegiatan lemburnya itu adalah per hari 31.000. Jadi Bapak Ibu pastikan di saat Bapak Ibu bertugas sebagai non ASN di instansi tertentu, maka patokan harganya adalah ini. Namun tentu ini adalah harga tertinggi ya. Harga tertinggi, tapi Bapak Ibu bisa mempatok bahwa ini adalah harganya. Kemudian untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti untuk uang lemburnya adalah 13.000, sedangkan uang makannya 30.000, selisih 1.000 saja. Ini salah satu contoh untuk tenaga non ASN. Kita lihat lagi di contoh lain, mata anggaran lain di halaman 19 berkenaan dengan honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti. Ini untuk gaji ya, untuk gaji ini, untuk honornya. Kita lihat Bapak Ibu ini per daerah ya, silakan cek daerah Bapak Ibu. Di Aceh ya, di Aceh. Ini satpam pengemudi, kemudian petugas kebersihan dan pramubakti sebelahnya. Jadi lebih tinggi satpam dan pengemudi Bapak Ibu. Nah, kita cek satu persatu. Di wilayah Bapak Ibu, Sumatera Utara, di Riau, di Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, scroll ke bawah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, Bali, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalimantan Utara, Kalut ya apa nih, Sulawesi Utara, kemudian untuk Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat. Nah, ini biaya yang dikeluarkan untuk gaji keempat tenaga tadi. Nah, tentu saja ada biaya-biaya lain di sini ya. Contohnya satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan uang representasi. Nah, ini juga tercantum di sini di halaman 30 berkenaan dengan honorarium juga untuk kegiatan. Kalau ini tentu saja Bapak Ibu yang honorarium perjalanan dinasnya juga akan mengacu pada lampiran yang sama. Ini contoh ya untuk di setiap daerah juga. Kemudian perjalanan luar negeri. Nah, ini kemudian kita lihat satuan biaya rapat, pertemuan di kantor, seperti apa biayanya. Ini terus sampai banyak sekali Bapak Ibu berkenaan dengan aturan-aturan yang ditetapkan di sini. Namun itu tadi sudah kita tunjukkan. Yang penting adalah bagi rekan-rekan honorer, bahkan ini satuan pendidikan di sekolah juga ada ya. Biaya-biaya yang ada di sekolah ya. Kemudian di pendidikan tinggi, di pendidikan dasar, ujian, semua ada di dalam tampilan ini. Honorer pengelola website, semuanya ada di sini, sudah dicantumkan. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu informasi pada siang hari ini yang kami posting berkaitan dengan honor terbaru tahun 2023 untuk rekan-rekan honorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.